percaya atmosfer di tempat ini aku ambil alih dan aku adalah Allah kurios Tuhan. Semua dalam tanganmu Bapa. Sekarang biar Tuhan syukur bukan kami dalam tanganmu. Haleluya.
Dengan sendiri, singgah sendiri. Buka hati.
Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang bukan. Hari ini kami anak, jadikan kami alat-Mu, biar melalui kehidupan kami nama-Mu puji dan puji. Terima kasih Bapa. Kami akan belajar tentang kebenaran firman, sebab firman-Mu adalah penuntun jalan kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang yang selalu menerangi kegelapan hidup kami. Tanpa firman kami tidak bisa melangkah, kami tidak bisa melakukan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, urapi kami semua, urapi hamba, kuatkan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di hadapan kami hari ini berdiri anak-anak kami, generasi daripada gereja kami. Kami bawa anak-anak ini, kami taruh di bawah kami. Kami percaya tuntunan-Mu terjadi atas kehidupan anak. Siapkan mereka dari masa sekarang, sehingga pada masa nanti mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Berkati para pengasuh, berhikmat, beri pengertian, biar apa yang mereka ajarkan berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup ini, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak. Shalom. Well single, terima kasih. Puji Tuhan luar biasa. Pemain musik biasa lupa kadang-kadang. Haleluya. Baik, kita sama-sama akan belajar satu ayat kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saya kasih judul pasti Bapak Ibu sudah tahu. Bahkan sebelum kita baca Bapak Ibu sudah tahu ceritanya sampai dengan awal. Ya. Lukas 19 kita akan baca sama-sama ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Baik, kalau sudah Bapak Ibu temukan, kita akan membacanya secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Tetapi semua orang yang melihat bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. karena orang ini sebab manusia demikian pembacaan firman Tuhan. Di awal tadi sudah bilang, jadi ketika kita baca judul kita sudah tahu cerita ini.
Sakeus orang pendek turun. Hari ini kita coba belajar melihat Sakeus seperti apa, kenapa Sakeus ini. Ketika dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya harus melintasi Yeriko, di mana kita ketahui bahwa perjalanan ini yang akan nanti membuat Yesus itu mati di kayu salib di Yerusalem. Kisah ini terjadi ketika itu. Tokoh kita hari ini Sakeus, sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Seorang pungut cukai, bertubuh pendek, gempal, tinggi semampai, semeter tak sampai, atau kadang disebut 1 meter kotor. Ya. Sepintas lalu Sakeus seperti itu yang kita kenal. Ya. Sakeus itu luar biasa. Diam-diam dia begitu kagum dengan yang namanya Yesus ini. Siapa ini Yesus? Yesus membuat Sakeus begitu kagum, terpesona dia dengan nama Yesus. Diam-diam dia cari tahu Yesus orang seperti apa, sampai angin ribut bisa dengar perintahnya. Yesus itu orang seperti apa, sampai bisa melawan gravitasi, jalan di atas air tapi tidak tenggelam. Yesus ini seperti apa orangnya, sampai hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa dimakan 5.000 orang. Alkitab catat cuma laki-laki saja, artinya bahwa masih lebih banyak. Nama ini bikin Sakeus begitu kagum, begitu terpesona. Yang mau kita belajar hari ini, saya tahu itu untuk kita. Seandainya Sakeus tidak memanjat pohon ara, jujur hari ini. Seandainya Sakeus tidak panjat pohon ara, jadi ketika bukan mendengar, ketika Yesus sedang melintas Yeriko, bisa dipastikan Sakeus hari itu mungkin dia sementara kerja atau dia sementara tidur. Begitu dia dengar Yesus ada melintas, dia berdiri dan segera berlari. Pemungut cukai hari ini mungkin seperti orang pajak. Minta maaf kalau ada orang pajak di sini saya ngomong. Ya. Dia dibenci karena kerjanya itu, katanya diambil lebih banyak daripada yang seharusnya. Yang kita mau belajar hari ini, catatan pertama adalah Sakeus menyingkirkan rasa malu. Sakeus menyingkirkan rasa malu, dia buang apa itu malu. Pejabat pemerintah, kepala pajak lagi, lari di kerumunan orang banyak seperti anak kecil. Bapak Ibu bisa bayangkan ini pejabat pemerintah lari di antara orang banyak di jalan. Untuk apa Sakeus lari? Nama Yesus ini bikin Sakeus dia tidak perlu dengan apa itu malu, apa itu harga diri, apa itu kata orang, tidak perlu untuk Sakeus. Yang penting hari ini saya melihat orang yang bikin saya kamu, orang yang bikin saya, saya harus lebih hari berlalu. Semua orang yang itu pasti mencibir, apalagi ini kepala pajak, kayak anak kecil saya. Sibuk sekali lari. Dia berlari dan dia panjat. Hari ini kalau Bapak serong aja di pohon sana, Bapak atas pohon, pasti Bapak Yok dia mungkin malu tidak bisa lewat. Dapat serong yang bukan siapa-siapa. Tapi kalau umpama yang kita pohon itu Bapak Bupati, pasti orang tidak akan lewat, tunggu dulu Bupati itu. Itu biasa. Sakeus melawan semuanya itu. Hanya satu kerinduan, bagaimana saya harus bisa berjumpa dengan yang namanya Yesus.
Sakeus berani menyingkirkan rasa malu. Malu itu pasti ada ya, kita semua pasti malu. Tapi terlalu malu juga tidak bagus. Sebab terlalu malu itu kadang menghambat usaha kita untuk maju. Tapi jangan malu-malu kucing. Iya. Iya. Tidak tahu malu juga, itu bahaya. Terlalu malu itu bahaya. Jangan jadi terlalu malu. Dengar saja, jangan apalagi bergaul dengan orang seperti ini, karena dia tiap hari ada dalam masalah, bikin masalah. Kalau dia tidak tahu malu, ambil orang kepada ambil saja. Saya ingat pertama kali waktu saya diberi kehormatan berberi melayani pertama kali. Waktu kipas kiri kanan besar, kipas besar. Tapi keringat yang keluar dari badan ini seperti ada keran di dalam. Keran yang keluar itu cukup sampai dingin, saya tidak bisa. Saya dia kiri kipas, benar. Kenapa saya terlalu kering? Tetap saya harus keluar dari rasa malu. Saya harus keluar dari rasa takut itu pasti. Puji Tuhan, hari ini saya tidak berkeringat. Hari ini saya tidak berkeringat. Ada pasti. Iya, sedikit. Atau dalam bahasa tenaga roh, little, sedikit saja. Iya. Jadi Sakeus dia berusaha untuk bisa keluar dari rasa malu. Kalau kemarin dia malu, dia pelari, tapi orang banyak pasti dia tidak akan lari untuk hanya sekedar bertemu dengan dia. Ketika ada sedikit kerinduan kita untuk melihat, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih lebih daripada, ya, amin. Yang kita dapat lebih. Tuhan tidak kasih lihat mukanya saja. Padahal Sakeus cuma ingin melihat. Tuhan tidak bilang Sakeus ini sayang menjajari dia. Tapi Tuhan menumpang, Yesus menumpang di rumah Sakeus hari itu. Jadi ketika ada sedikit kerinduan kita untuk bertemu dengan Yesus, pasti responnya lebih besar. Sakeus, Yesus menumpang di rumah Sakeus, makan, minum. Barangkali Yesus bermalam di rumah Sakeus. Sakeus bilang, mimpi apa saya tadi malam? Orang sering bilang seperti apa? Keruntuhan apa? Durian jatuh. Itu akibat daripada kerinduan Sakeus. Dan pasti orang-orang yang ketika itu berdiri di jalan itu biasa, karena Yesus melewat, jadi biasa seperti itu. Bapak Ibu, coba saya ajak kita berpikir begini. Sakeus kan lari, jalan yang paling ujung, itu langsung panjat di pohon. Bapak Ibu bayangkan bahwa ada jalan lain, Yesus tidak lewat jalan sana, tapi Yesus di jalan situ. Bagaimana kira-kira? Ya, pasti. Sakeus tidak pusing, tidak. Dia berlari. Untuk mencapai suatu perubahan hidup, kita harus berani keluar dan tinggalkan apa itu yang namanya rasa malu. Dan berjumpa dengan Yesus berbeda orang banyak yang sama terpisah. Dia sudah kesempatan yang lewat, barangkali tidak akan terulang lagi. Banyak orang hebat yang ada di dunia yang kita kenal juga pernah mengalami hal yang sama. Sebut saja seperti Thomas Alva Edison, Abraham Einstein. Ini orang-orang hebat yang pernah
bahkan berkali-kali gagal. Tapi dia tidak pernah malu untuk mengakui kegagalan. Kalau waktu dia malu mengakui kegagalan, hari kita tidak tahu bahwa lampu menyala karena Thomas Alva Edison. Bom atom yang hari ini orang rebutan kemana-mana itu karena Albert Einstein. Kalau dia malu untuk menyatakan bahwa saya dulu pernah gagal berkali-kali. Bahkan Thomas Alva Edison sampai dikasih keluar, dianggap tidak mampu. Padahal karena otaknya yang begitu brilian. Kalau rasa malu itu dia pakai, dia sembunyi di balik rasa malu itu, maka hari ini kita tidak bisa kenal siapa itu Thomas Alva Edison. Lampu yang hari ini bisa menyala dari pagi ke pagi, siapa itu? Kisah Sakeus. Usaha Sakeus yang pertama, bahwa dia harus keluar dari rasa malu. Saya harus bisa lihat Yesus. Saya lari. Terserah orang bilang apa, orang membenci, orang menghina saya tidak perlu. Yang penting hari ini bagaimana saya bisa melihat Tuhan yang begitu pesona saya, Tuhan yang begitu saya kagum. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Sakeus menyingkirkan rasa malu. Hari ini mungkin apa yang ada yang mungkin buat kita malu untuk datang ke gereja. Mungkin karena bangun pagi cukur kumis begini yang sebelah miring jadi malu, ya. Jadi tidak bisa datang ke gereja. Kita jumpa Tuhan kan di sini. Singkirkan. Tuhan tidak lihat kumis yang miring sebelah, tidak peduli. Engkau yang datang. Yes. Bisa Sakeus mengajarkan kepada kita bahwa perjumpaan dengan Tuhan membuat kita harus bisa tinggalkan apa itu yang namanya rasa malu. Amin. Ya, tapi tadi itu malu ya malu lah. Tapi jangan terlalu malu, itu tidak boleh. Sakeus setelah bertemu dengan usaha tadi dia lakukan dengan tidak malu itu. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, di ayat selanjutnya dikatakan Sakeus turun dengan segera dan menerima Yesus dengan sukacita. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Senang dan sukacita itu sama? Tidak sama. Kenapa? Ya, dua hal yang berbeda. Orang yang sukacita bisa merasakan kesenangan, tapi orang yang senang belum tentu bersukacita. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Amin. Sakeus berjumpa dengan Yesus dengan penuh sukacita. Saya bayangkan ini sukacita pertama yang dirasakan Sakeus. Selama hidupnya cuma habis dengan itu. Ya. Tapi hari ini dia begitu sukacita. Sukacita sekali. Tema kita tadi ya, seandainya Sakeus tidak memanjat kebenaran. Hari ini Bapak Ibu kita berjumpa dengan Tuhan, toh? Amin. Jadi harus ada sukacita. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Sakeus sukacita. Terserah orang bilang dia sukacita yang pertama, terserah Bapak Serundanya mau bilang dia itulah sukacita yang pertama, tidak perlu bagi Sakeus. Tetapi ketika kita menerima Yesus, membuat kita sukacita bercerita tentang perasaan hati, tentang apa yang kita dapat, apa yang kita. Kalau
kesenangan. Saya pikir kalau mau senang, saya harus bisa beli kesenangan. Uangnya banyak. Apa yang dia mau pasti dia dapat. Karena itulah kesenangan. Dan dia pasti dia hidup dalam kesenangan. Uangnya banyak. Dia mau makan ini. Kalau dia mau makan ayam, tidak mungkin dia beli yang paha saja. Dia beli langsung dengan kandang. Bisa. Karena uangnya banyak. Tapi hari itu dia begitu sukacita menerima Yesus di dalam rumahnya. Ketika Yesus lewat ketemu Sakeus, Yesus bilang, segeralah turun. Sakeus masih tunggu. Sakeus juga cepat-cepat. Pohon ara itu pohon ya, bukan seperti pinang. Itu pohon kan ada cabang-cabangnya. Pasti dia di atas kan beberapa cabang dia harus lewati. Kalau cepat, kalau pohon pinang orang bukan luncur toh. Bapak Yohan kan siang sebelum karena mungkin biasa di pohon pinang. Sekalipun resikonya celana sobek kan luncur. Jadi saya bayangkan waktu Yesus bilang segera turun, itu mungkin dia lompat. Responnya untuk bisa berjumpa dengan orang yang boleh bermasalah. Jadi saya harus turun. Sakeus, Sakai atau Saki. Gara-gara Sakeus minta maaf untuk orang yang tidak terlalu tinggi seperti saya. Jadi waktu di kampung kalau ada anak yang lain, aduh anak nanti cucu yang lain tugas nama Sakeus, dapatnya nama pendek. Padahal belum tentu jadi pendek bang. Jadi iya orang dari telepon, oh ya baca bagaimana ada 3 bulan. Yo nanti pakai telepon nama siapa? Sakeus. Aduh bapak ganti yang lain kan? Itu nama yang di silsilah keluarga itu tidak ganti yang lain. Kenapa? Karena pendek. Kebanyakan orang memandang nama Sakeus seperti itu. Tapi hari ini kan banyak Sakeus ya. Kita yang ada hari ini juga Sakeus. Sakeus yang harus berusaha ketemu dengan Yesus. Kita hari ini adalah Sakeus. Yang harus bertemu dengan Yesus. Pohon ara hari ini mungkin tidak ada. Dan pohon ara ada di mana-mana di antara kita. Itu yang kita bisa pakai untuk lihat, untuk berjumpa. Panjat saja, dia bilang guru, selalu berjumpa. Perjumpaan dengan Tuhan membuat Sakeus begitu penuh dengan sukacita. Jadi hari ini ketika kita berjumpa dengan Tuhan sebentar pulang dari sini, kita begitu harus penuh dengan sukacita. Bahwa sukacita Tuhan itu pulang. Lewat di rumah tetangga yang kemarin 3 hari yang lalu berkelahi gara-gara sepatu tetangga yang anjing kita bawa lari. Lewat depan rumah, sapa dia shalom. Pasti dia keluar lihat, dia mau balas tidak penting. Tapi damai sukacita itu kita bawa pulang. Sampaikan kepada siapa yang kita ketemu. Padahal kasihan dia marah kita, kasihan. Sebelum dia punya sepatu yang anjing gigi itu hilang, kita sudah jual dulu 3 hari sebelum itu. Dia salah orang, tapi tidak penting. Ya. Sampaikan shalom. Pasti dia keluar dia. Besok pagi-pagi pas dia tunggu di depan pintu. Bapak minta maaf. Kenapa? Aduh saat kemarin marah bapak. Bilang bapak anjing yang bisa masuk sepatu. Padahal kasihan anjing sejual ya sudah selama sekali sejual anjing. Mudah anjing tetangga yang lain tidak. Yang penting
shalom yang kita terima kita sampaikan kepada orang lain. Dia mau terima, dia mau balas urusan dia. Kalau boleh taruh itu untuk urusan dia dengan Tuhan. Seandainya Sakeus tidak memanjat Tuhan marah. Jabatan kita yang ketiga, ketika berjumpa dengan Sakeus, ketika berjumpa dengan Yesus, Sakeus tahu akan semua kesalahan. Amin. Ya. Kita baca ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 100 kalau 2 kali lipat berapa ini? Ya, banyak. Tapi ini 4 kali lipat. Artinya banyak sekali. Berjumpa Sakeus dengan Yesus membuat dia sadar akan segala kesalahan yang dia lakukan selama ini. Pemerasan yang dia lakukan, apa yang dia ambil dengan paksa. Dia kadang ambil lebih, supaya lebihnya masuk untuk kantong pribadi. Sebelum bertemu dengan Yesus itu biasa. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia baru sadar, dia baru tahu bahwa ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Saya ambil sesuatu yang bukan menjadi hak saya. Angka-angka yang dia pakai itu juga luar biasa. Setengah dan 4 kali lipat. Angka ini begitu fantastis. Wow. Angka ini menunjukkan betapa pertobatan yang dia melakukan setelah pertemuannya dengan Yesus. Jadi kalau boleh yang ada diambil sudah. Saya tidak mau lagi hidup seperti. Untuk Sakeus hari itu, apa yang dia cari selama sebelum dia bertemu dengan Yesus itu, hari ini kalau mau ambil sudah, ambillah. 4 kali lipat. Kalau dia punya uang 1 M, yang dia pernah peras dari orang itu banyak, sekitar 100 orang, Bapak Ibu bisa bayangkan dia akan habis lagi. Tapi itu sudah. Angka setengah dan 4 kali lipat itu menunjukkan betapa dia mau mengakui dan benar-benar bertobat, meninggalkan segala hal yang dia pernah lakukan. Dia mau keluar dari apa yang dia lakukan. Kadang untuk melakukan dan menerima hal yang baru, kita harus buang apa yang baru, supaya ada ruang kosong di dalam hati. Ketika yang baru datang, dia masuk. Kita bawa mobil, kalau dalam mobil orangnya banyak, tidak mungkin kita kasih masuk uang. Ada orang bilang, kau bawa uang ini kan? Tidak mungkin. Ini pilihan. Bekas turun yang mana? Mobil sudah penuh, tapi ini uang berapa kali? Ya, harus ada ruang kosong di dalam setiap hati kita, supaya apa yang baru bisa masuk. Karena kita tahu barang ini tidak baik, tapi terus kita lakukan, jadi kebiasaan. Sakeus ini mengajarkan kepada kita bagaimana berubah. Kita mungkin bisa ambil dari contoh yang kecil-kecil saja. Kalau saya tanya, mengalah itu baik? Mengalah, ya? Mengalah itu baik kan tidak? Baik, baik ya mengalah. Lebih baik mengalah
pertanyaan kalau Bapak dan Mama biasa ribut bakalai, siapa yang bisa mengalah? Siapa yang bisa mengalah? Ibu Umi. Bapak dan Ibu biasa berkelahi, siapa yang bisa mengalah? Ibu bilang Bapak, Bapak bilang Ibu. Tidak usah bertengkar tentang itu. Tapi kenyataan bahwa kita tahu bahwa mengalah itu baik. Amin. Ya, kita tahu bahwa mengalah itu baik. Tetapi kalau setiap kali pertengkaran tidak ada yang mau mengalah. Haleluya. Kemarin dalam doa puasa saya diberkati sekali dengan firman yang dibawakan oleh hambanya, kuasa pada mata. Kadang-kadang sampai ini dulu rambutnya tidak botak begini, rambut besar sampai botak. Artinya sudah mengalami berapa perubahan. Dulu rambut ribu, sampai dengan rambut sudah habis begini, kadang kita tidak bisa jaga perkataan tanpa kita sadari. Ibu sudah tahu ya, tanpa kita sadari bahwa setiap perkataan yang kita pakai itu pendidik anak, itu membentuk jiwa daripada anak. Iya. Sedikit marah kebun binatang, marah. Dia dengar ulang-ulang biasa. Kalimat itu udah biasa, bukan suatu kesalahan. Biasa. Padahal mulut ini dipakai bukan untuk itu. Kita bisa mendidik dengan yang lebih baik daripada sekarang. Hari ini kalau anak kita mati dia, besok dia akan jadi pemati. Biasa dia dengar kalimat itu, dia pernah dengar bapaknya pakai. Kita tidak mau sebut ibu bapaknya pakai. Mati sedikit. Pelajaran hari ini mengajarkan kita bahwa shalom, bahwa sukacita Tuhan bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, saudara kita, orang luar. Kasih tahu, sampaikan shalom. Terserah dia mau terima atau tidak terima, urusan. Tetapi yang penting apa yang kita anggap baik kita sampaikan. Ada perjumpaan dengan Tuhan yang pertama buat Sakeus, berani menyingkirkan rasa malu. Harus menyingkirkan itu baru dia berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua tadi, berjumpa dengan Yesus membuat Sakeus penuh dengan sukacita. Ya. Pulang dari sini kita bawa sukacita. Marah itu biasa. Lebih baik mengaku daripada sembunyi. Tidak bisa tipu Tuhan. Itu manusia mungkin, tipu Tuhan tidak bisa. Karena dia melihat sampai di dasar, kedalaman dasar hati kita. Yang ketiga tadi, ketika perjumpaan dengan Yesus membuat Sakeus sadar dan tahu akan semua kesalahan. Jadi hari ini ketika kita datang berjumpa dengan Tuhan pagi hari, siang hari ini, Bapak Ibu sudah tahu apa yang menjadi kesalahan Bapak Ibu. Saya tidak mungkin tahu dalukan Tuhan, tapi saya kasih tahu. Sadar yang kesalahan, mari mengaku. Kalau kemarin saya begini,
Mungkin besok saya harus begitu. Kalau kemarin saya begitu, lusa saya harus hidup ini harus kita ubah. Supaya kita juga sama dengan Sakeus. Ketika dia jumpa dengan Yesus, ada sudut-sudut di orang banyak yang ada di situ. Apa kata orang banyak itu? Dia menumpang di rumah. Siapa yang tidak berdosa? Coba di sini tidak berdosa katakan. Tidak ada kan? Saya juga kasih tahu saya. Ukuran apa yang orang-orang itu pakai? Dia bilang hanya karena dia pemungut cukai. Tapi seperti itu, kita lebih cepat, lebih gampang menilai orang dari luarnya, dari fisiknya, dari gayanya. Belum kenal orang begitu akrab sudah menilai. Bahkan baru lihat dia jalan saja sudah menilai. Pada acara 17-an di kompleks ada perlombaan lari. Jadi yang serahkan piala itu mantan pelari. Jadi dong panggil untuk hadiah nomor 1, juara 1 kami undang Bapak Anu namanya. Karena dia mantan pelatih kan, menghargai profesi yang belum pernah lakukan. Jadi mantan Bapak Anu ini begitu dia baru jalan, beliau ikan bincang. Orang ketawa sampai terpinggang-pinggang. Begitu ketika kita melihat orang, kita belum kenal siapa ini. Bapak yang pincang ini, yang menserahkan hadiah dari lomba lari ini, dia mantan pelatih. Terus tadi kamu ketawa karena belum kenal dia. Iya. Jadi kita harus kenal orang dulu, baru kita menilai. Iya. Jangan lihat Bapak serulanya berdasi, berjas begitu. Karena dia selalu dia mantan. Ya, aku pasti waktu Bapak yang itu jalan bukan sih. Gara-gara lari ini sampai dicacat juga. Kan kita tidak tahu, belum tahu dia. Jangan beli. Haleluya ya Bapak ya Yohana ya senyum-senyum ya. Bapak Yohana mungkin berdalam itu sih. Haleluya. Begitu. Kita hari ini adalah Sakeus. Ya. Pengajaran tentang Sakeus sudah, mari hari ini kita ubah diri kita jadi Sakeus. Supaya kita pun bisa menerima Yesus di rumah. Sakeus segeralah turun, aduh, salah lari ke rumah, atau rumah dulu kan? Atau hari ini sudah kerja jadi besok sudah, segera dia turun di sana. Ketika Yesus menyampaikan waktu yang ditentukan untuk kita, itu waktu yang terbaik. Sebab semua yang dibuat yang terbaik untuk kita. Ya, mungkin kita ya banyak menilai orang karena begini, karena tadi kayak begitu pelari tadi itu untuk manusiawi. Pulang dari sini nanti bawa sukacita ini, bawa cerita Sakeus ini, bahwa saya hari ini datang untuk menerima apa yang Sakeus terima, hari ini saya juga menerima. Haleluya. Demikian yang mungkin saya bagi untuk kita. Kita pulang dengan membawa pikiran seperti Sakeus. Jangan seperti orang yang mencemooh di kiri kanan. Tapi kita pulang jadi orang seperti Sakeus, supaya kita mengalami perjumpaan dengan
Tuhan Yesus memberkati untuk firman-Nya. Amin. Well singer, saya pemain musik.
Terkadang kami rasa sombong, terkadang kami melihat orang lebih berdosa daripada kami. Hari ini terima kasih Tuhan ajarkan seperti Zakeus yang menaruh seluruh kekuatan jabatannya, profesinya. Dia berkata Yesus saja cukup buat dia. Dia serahkan semuanya supaya dia memperoleh keselamatan itu, yaitu pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba, pakai terus secara luar biasa melalui perkataan yang Tuhan bangkitkan kami, membongkar balikan hidup kami. Terima kasih. Tidak ada kata lain selain terima kasih. Engkau yang bela kami, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Engkau tidak pernah biarkan kami binasa, seperti yang Tuhan lakukan kepada Zakeus. Itu pula yang kami imani, terjadi atas hidup kami. Keselamatan kami terima untuk kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kesehatan, kekuatan, pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu Bapak Fredus Sorganya. Setiap kami yang mendengarkan, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan pemahaman yang baru, kami pulang dengan sebuah kerinduan untuk kami mau berubah seperti Zakeus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk semua baik yang Tuhan buat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman kehidupan itu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata. Sama-sama ya dengan iman kita katakan. Ya, Yesaya 42 ayat 6. 1, 2, 3. Aku pilih Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganku. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau janji-janjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, bersama katakan. Tuhan Yesus memberkati. Baru setengah 11. Itu jam kita salah. Betul Bapak. Saya kira setengah 1. Iya, Tuhan baik. Tuhan baik, amin. Amin. Ya. Sebentar ada baptisan. Natalis dan istri. Ya. Ini tanggal 29 Sabtu pagi jam 10 nanti akan diberkati di sini. Program nikah masal pemerintah daerah Kabupaten Jayapura hari Sabtu tanggal 29. Saya baptis kok pakai tanah 1 menit kok saya bangkit. Tarik kok keluar. Bisa hidup kan tidak? Nah itu lambang kematian rohani manusia lama dikubur. Lalu baca Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Saya biasa pakai ayat itu untuk baptis. Selesai dibaca terus saya baptis orang. Agar semua orang tahu bahwa baptisan adalah tanda pertobatan. Tanda kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Waktu Yesus datang kepada Yohanes mencegah dia, aku tidak layak membaptis engkau. Tapi Yesus bilang, harus melakukan ini agar kita menggenapkan seluruh kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Lalu Yohanes menurutinya dan melakukan. Kalau ada yang belum dibaptis mau ikut kelas baptisan, lapor cepat.
sebentar satu pasangan suami istri kita akan melakukan baptisan di Jalan Sere. Dari sini kita akan menuju ke sana lakukan baptisan. Ada gitar, ada Yunas, ada gitar di sana kan? Ya, kita lakukan baptisan. Nanti Bapak akan lakukan baptisan. Yang lain berdiri di pinggir-pinggir, saya tidak perlu turun. Nanti Bapak sendiri yang mandi, turun dalam kolam. Kemudian tahun depan kita akan memulai kelas homiletik. Kemarin ini yang khotbah ini semua tidak datang. Kelas homiletik itu penting. Tahun depan poin-poin yang saya jelaskan, tahun depan praktek khotbah di depan saya. Kelas homiletik masih lanjut tahun depan Januari. Saya bilang khotbahnya ada yang bawa kuliah. Apa senyum-senyum masuk nanya dari khotbah kan senyum-senyum. Bagus kan dia bilang. Waktu pertama keringat, sekarang tidak keringat. Sedikit sekali. Iya. Ya, kelas homiletik nanti tahun depan saya akan lanjut. Lalu semua masing-masing akan khotbah. Dulu yakin para pelayan semua saya suruh khotbah di depan saya di WAIN. Ekspositori. Karena nanti yang ikut ujian pendeta nanti disuruh membuat khotbah pernikahan, prosesi pemberkatan nikah. Nanti kalau sudah pendeta muda, pendeta penuh itu disuruh ujiannya seperti itu. Susun kerangka pimpin ibadah perjamuan. Hari itu tidak ada catatan. Alkitab kok boleh pegang, tapi tidak boleh ada catatan lain. Bingung toh? Biasa gembala yang pimpin, tapi gembala pimpin kok harus catat toh? Pimpin perjamuan seperti apa? Ayatnya seperti apa? Nanti kalau ujian pendeta nanti pertanyaan itu muncul. Demikian tahun depan ada pemuridan. Kelas sekolah orientasi melayani. Kita selain kita di sini, ajak teman-teman dari luar bisa ikut. Waktu di Waina dari GKI ikut, lalu mereka dilawat bahasa roh, mereka tanya ini apa? Saya bilang itu yang dibilang bahasa lidah, karunia bahasa roh. Lalu mereka belajar tentang baptisan, mereka bilang begini, kami boleh dibaptis? Boleh. Baptisan bukan barang sakral yang dilarang, tapi semua orang harus mengalami baptisan air. Amin. Demikian informasi dari saya. Tanggal 29 hari Sabtu. 1, 2, 3. Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan padaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Segala kuasa dan kemuliaan akan menjadi bagianku. Tidak ada masa kegelapan yang bisa menghentikanku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Aku akan memberi makan bangsa-bangsa. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Urapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Dalam nama Yesus, firman jadi daging, impian jadi kenyataan. Berkati
Seperti Sakeus rindu, hari ini kami sangat bersyukur ketemu Tuhan. Ada banyak orang bingung dengan kehidupan ini, tapi Tuhan ketemu kami saat ini Tuhan. Saat kami menyembah Engkau, saat kami memuji Engkau. Kau hadir di sini dan menjamah kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami kepastian di dalam Tuhan, memberikan kami iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, untuk menghadapi semua tantangan yang kami hadapi hari-hari ini. Tuhan baik bagi kami. Kami percaya kami semua sudah dilawat Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan hari ini. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan umum. Berkati umat-Mu, ada penyediaan secara ilahi, mujizat Tuhan yang terjadi bagi semua jemaat BCH Sentani. Di setiap rumah mereka akan mengalami Tuhan yang menyertai, yang memenuhi semua kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk ibadah penutupan hari Rabu. Roh Kudus, kami minta cuaca yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kerinduan untuk jemaat Tuhan semuanya, seperti kerinduan Sakeus untuk berlari mendahului banyak orang datang kepada Tuhan. Kami minta Tuhan curahkan kerinduan seperti itu bagi kami semua untuk datang bertemu dengan Tuhan. Kami juga berdoa untuk baptisan sebentar Tuhan di Sere Tuhan. Kami berdoa untuk kedua anak kami Tuhan, Natalis dan Jacqueline Tuhan, yang sebentar akan dikubur manusia lama mereka. Roh Kudus urapi mereka seperti baptisan Yesus. Mereka pun akan mengalami lawatan Tuhan yang sama waktu mereka keluar dari air Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemberkatan nikah hari Sabtu. Kami pun minta cuaca yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta semua jemaat bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk hadir dalam ibadah pemberkatan nikah. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang belum dibaptis akan dibaptis, yang belum hidup dalam pernikahan yang kudus akan diberkati dalam pernikahan yang kudus. Siapkan kami semua jemaat-Mu untuk menjadi jemaat yang siap menantikan kedatangan Yesus kedua kali Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan terus mengubah, firman Tuhan terus memulihkan, mendewasakan kami menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersuka siang hari ini. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, Roh Kudus
terus melawat pelayanan yang akan dikerjakan kunjungan Tuhan untuk semua jemaat Tuhan menjelang akhir tahun ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Selesai ibadah penutupan. Terima kasih Tuhan, orang-orang Lewi yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan pulang dari tempat ini. Kami akan melakukan pelayanan baptisan maupun jemaat yang akan pulang ke rumah masing-masing. Kami minta Tuhan sertai kami semua. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita akan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di surga, penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pengajaran dari Roh Kudus turun atas kita semua siang hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan